Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damali Sayanti. Saya bersama dengan rekan saya Marwan Tribastian. Kami dari Rombel Teknik Sipil kelas TS03 untuk mata kuliah Dasar-Dasar Teknik Pantai dan Lepas Pantai. Di video kali ini, kita akan menjelaskan tentang refraksi gelombang. Di video sebelumnya, kita sudah menjelaskan apabila suatu deretan gelombang bergerak menuju pantai, gelombang tersebut akan mengalami perubahan bentuk yang disebabkan oleh proses refraksi dan pendangkalan gelombang, difraksi, refleksi, dan gelombang pecah. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang difraksi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang refraksi. Kita mulai dari pengertiannya. Refraksi disebut juga dengan pembiasan arah gelombang. Refraksi adalah perubahan tinggi gelombang karena pembelokan arah gerak puncak gelombang yang disebabkan oleh pendangkalan kedalaman dari kedalaman yang dalam menuju kedalaman air yang dangkal. Nah, refraksi ini dipengaruhi oleh variasi kecepatan gelombang. Nah, variasi kecepatan gelombang ini menyebabkan gelombang yang di perairan lebih tinggi akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan yang berada di perairan dangkal. Selanjutnya juga menyebabkan terjadinya penikungan arah perambatan gelombang atau ortogonal gelombang, yaitu garis tegak lurus puncak gelombang. Nah, berikut adalah teori refraksi gelombang. Yang pertama, energi gelombang antara dua ortogonal adalah konstan. Selanjutnya, arah penjalaran gelombang tegak lurus pada puncak gelombang yaitu dalam arah ortogonal gelombang. Selanjutnya, cepat rambat gelombang yang mempunyai periode tertentu di suatu tempat hanya tergantung pada kedalaman di tempat tersebut. Perubahan topografi dasar adalah berangsur-angsur. Gelombang mempunyai puncak yang panjang, periode konstan, amplitudo kecil, dan monokromatik. Pengaruh arus, angin, dan refleksi dari pantai dan perubahan topografi dasar laut diabaikan. Adalah contoh dari refraksi gelombang. Nah, ini garis ortogonal ini selalu tegak lurus dengan shoreline atau garis pantai. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di penjelasan berikut ini. Berikutnya, kita lihat yang di tengah. Nah ini, misal pertama, si gelombang memiliki sudut seperti ini. Kemudian, semakin dia menuju ke perairan yang lebih dangkal, maka si gelombang semakin berusaha untuk searah dengan garis pantai. Atau garis ortogonalnya ini berusaha untuk tegak lurus. Seperti yang juga di gambar yang sebelah kiri, ini garis ortogonalnya berusaha tegak lurus dengan shoreline. Juga pada contoh yang di sebelah kanan. Nah, ini kita masuk ke persamaan dalam refraksi gelombang. Yang pertama adalah rumus tenaga gelombang. Nah, ini adalah gambar dari refraksi gelombang pada dasar kontur sejajar. Ini adalah arah dari gelombang. Kemudian ini adalah gelombang dari titik 0 menuju ke titik 1. Ini terjadi perubahan sudut dari alfa 0 ke alfa 1. Untuk rumus tenaga gelombang, kita peroleh rumus P sama dengan N kali E per T. Dan kita lanjut ke persamaan dalam refraksi gelombang selanjutnya. Pertama adalah cepat rambat gelombang atau C. Di laut transisi, C kuadrat sama dengan GL per 2Pi tan H 2Pi kali D per L. Di laut dalam, CO kuadrat sama dengan GL per 2Pi.
Di laut dangkal, C sama dengan akar dari G kali D. Selanjutnya adalah energi total gelombang tiap satu satuan lebar gelombang. Pertama, energi gelombang. E sama dengan 1/8 rho G H kuadrat kali L. Kemudian kita ikuti penurunan rumusnya. Kita peroleh perubahan dari titik 0 ke titik 1. Ini sama dengan akar dari N0 kali L0 per N kali L. Ini di titik perbandingan dari titik 0 dengan titik 1. Ini dikali dengan B di titik 0 per B di titik 1. Di sini terdapat dua suku. Yang pertama suku ini adalah pengaruh dari pendangkalan. Kemudian yang kedua adalah pengaruh dari ortogonal. Yang ini akan berpengaruh terhadap ketinggian dan yang ini akan berpengaruh terhadap sudut alfa. Kemudian kita peroleh rumus juga untuk mencari ketinggian di titik 1 atau H ini dipengaruhi oleh koefisien pendangkalan atau Ks dan juga koefisien refraksi atau Kr dikali dengan H0. Selanjutnya adalah di dalam refraksi gelombang ini digunakan hukum Snell's atau Snell's Law. Seperti gambar tadi, ini adalah arah gelombangnya. Kemudian di sini ada titik 0 menuju ke titik 1 dan di sini garis ortogonalnya ini garis yang ada di antara dua garis ini dianggap konstan. Di sini ada perubahan dari alfa 0 menuju ke alfa 1. Dan X ini dianggap sama. Ini adalah penjelasannya. Apabila suatu gelombang menjalar dari laut dengan kedalaman D0 menuju ke kedalaman D1, maka cepat rambat dan panjang gelombang berkurang dari C0 dan L0 ke C1 dan L1. Menurut hukum Snell berlaku, C0 per C1 ini adalah perbandingan cepat rambat gelombang dengan sudut gelombang. Nih. Dan apabila kontur dasar laut sejajar, maka jarak X pada kedua titik tersebut adalah sama. Nah, kita peroleh Kr atau koefisien refraksi adalah akar dari cosinus alfa 0 dibagi per cosinus alfa 1. Nah, semakin dekat dengan garis pantai, laut semakin dangkal. Karenanya, semakin mendekati garis pantai, laju gelombang semakin berkurang. Berkurangnya laju gelombang mengakibatkan arah gerakan gelombang terus dibelokkan. Proses ini berlangsung hingga gelombang mencapai garis pantai. Ketika gelombang terpecah, arah gerakan gelombang tepat sejajar dengan garis pantai. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal refraksi gelombang. Suatu deret gelombang merambat dari laut dalam menuju pantai yang mempunyai kontur dasar laut lurus dan sejajar dalam arah barat ke timur. Di laut dalam, tinggi gelombang adalah 2,0 meter, periode 8 detik, dan arah gelombang adalah dari barat laut. Alfa 0 sama dengan 45 derajat. Tentukan tinggi dan sudut datang gelombang pada kedalaman 3,0 meter. Penyelesaiannya, yang pertama adalah kita mencari panjang gelombang datang atau L0. L0 sama dengan 1,56 T kuadrat. Kita masukkan T-nya sama dengan 8 detik. Kita peroleh nilai L0 sama dengan 99,84 meter. Kemudian kita mencari
C0 kita masukkan L0 per T. Kita peroleh nilai 12,48 meter per detik. Selanjutnya adalah mencari perbandingan kedalaman dengan panjang gelombang. D per L0 sama dengan 3 per 99,48. Kita peroleh nilai 0,03. Selanjutnya adalah kita cari menggunakan tabel L1. Kita peroleh nilai D per L sama dengan 0,07135. Kemudian kita cari L-nya, kita peroleh nilai 42,05 meter. Selanjutnya adalah mencari cepat rambat gelombang dengan rumus L per T. Kita peroleh nilai 5,26 meter per detik. Selanjutnya adalah arah gelombang pada kedalaman 3,0 meter. Sinus A sama dengan C per C0, sinus alfa 0 sama dengan 5,26 per 12,548 sinus 45 derajat. Kita peroleh sinus alfa sama dengan 0,2980, sehingga kita peroleh alfanya sama dengan 17,34 derajat. Selanjutnya adalah mencari koefisien refraksi. KR sama dengan akar kosinus alfa 0 per kosinus alfa. Kita masukkan angkanya, kita peroleh KR sama dengan 0,86. Kita cari dengan menggunakan tabel lagi, kita peroleh nilai N sama dengan 0,9388. Di laut dalam, N0 sama dengan 0,5. Kita masukkan ke rumus KS sama dengan akar N di titik 0 dikali L di titik 0 per N di titik 1 dan L di titik 1. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita hitung tadi, kita peroleh nilai KS sama dengan 1,1245. Selanjutnya kita mencari tinggi gelombang pada ketinggian 3 meter. H pada titik yang ditentukan ini mencari rumusnya dengan H sama dengan KS dikali KR dikali H0. Kita masukkan angka-angkanya dan kita peroleh nilai tinggi gelombang pada ketinggian 3 meter adalah 1,93 meter. Sekian penjelasan tentang refraksi gelombang dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.